banget buat kuliah. Tapi karena kalau menurut aku pribadi, biaya hidup di sini itu ya masih murah. Ya 11-12 kalau sama di What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku di Lupi Vlog dan masih seputar TKI di Malaysia. Dan kali ini ya aku ada hal yang satu menarik di video menarik kali ini adalah yang sering dipertanyakan orang-orang yang di luar sana, bahkan yang sudah bekerja di Malaysia ataupun yang belum bekerja di Malaysia yang di TKI. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sering dikatakan, apa alasannya kenapa harus pergi merantau ke negara orang lain, kenapa harus pergi kerja ke Malaysia, dan itu yang sering ditanyakan banyak orang. Dan kali ini aku mendapatkan video yang paling menarik dari channel Amalia, dan dia juga adalah beliau yang merantau juga di Malaysia ya, merantau di Malaysia, jadi TKI Malaysia dan kerja kilang. Nah, dia memberikan video alasannya mereka, alasannya dia mengapa dia kerja ke Malaysia. Dan karena ini sudah menjadi hal yang lumrah, semua orang memberikan alasan yang lebih kurang sama, dan kita akan lihat sama-sama geng ya untuk alasan dia, apakah alasan dia itu juga termasuk menjadi alasan kita sama-sama bekerja di Malaysia. Dan langsung saja kita akan lihat sama-sama. Oke, boom. Video kali ini aku mau share tentang apa sih alasan aku bekerja di Malaysia. Dan mungkin alasan aku sama seperti alasan kebanyakan orang lainnya yang bekerja di sini. Jadi apa aja sih alasannya? Mari kita mulai. Alasan yang pertama adalah karena ekonomi keluarga. Jadi dulu itu setelah lulus, sebenarnya aku pengen banget buat kuliah, tapi karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, jadi aku memutuskan buat sebaiknya aku kerja dulu. Dan semoga aja nanti kalau masih ada niatnya dan ada rezekinya, aku bisa lanjut ke sekolah lagi. Dan itu aja ya, kita kebanyakan yang menjadi satu alasan paling utama, paling penting bagi kita untuk merantau negara orang lain, yaitu karena ekonomi, faktor ekonomi. Bukan tidak ada ekonomi kan, tapi sedikit kekurangan, karena kalau kita di Indonesia mungkin lapangan kerja pun kurang dan gaji pun tidak mencukupi untuk kebutuhan kita, apalagi untuk menabung ya. Itulah menjadi alasan kami kenapa kami merantau ke negara lain, termasuk di negara Malaysia itu sendiri. Alasan yang kedua adalah karena jaraknya antara Indonesia dengan Malaysia itu dekat. Kalau naik pesawat, ya iyalah naik pesawat masa naik motor. Kalau naik pesawat. Dan menjadi alasan yang kedua juga, ya karena Indonesia adalah serumpun, Indonesia Malaysia itu adalah negara yang paling dekat di antara keduanya gitu. Jarak antara Indonesia dengan Malaysia itu cuma sekitar kurang lebih 2 jam aja. Jadi kalau misal mau pulang ambil cuti, itu baliknya. Dan kalaupun seperti saya itu ke Malaysia itu hanya butuh dalam 2 jam saja sudah sampai, itu lewat laut geng. Jadi antara Indonesia dan Malaysia itu sangatlah berjarak, sangat paling dekat ya. Jadi itu menjadi alasan kita untuk memilih untuk ke Malaysia. Kopi putih awan kau terpaling dekat, terus biayanya juga nggak begitu mahal. Ini selama aku kerja di sini kurang lebih 3 tahun, aku belum pernah sama sekali ambil cuti karena keadaan. Ya, untuk biaya datang ke Malaysia itu sangat-sangatlah kecil, maksudnya itu sangat-sangat sesuai lah ya, tidak begitu besar, tidak begitu kecil, jadi seimbang, setara. Kalau untuk kita bawa duit, mungkin dalam 1.000 ringgit sudah cukup ya, dari Indonesia ke Malaysia masih lagi ada balance untuk kita simpan untuk simpanan kita di sini. Dan corona yang masih seperti ini, jadi ya kalau mau pulang nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi ya udah deh, aku mau habisin kontrak sekalian. Alasan yang ketiga adalah karena prosesnya cepat. Jadi di Malaysia itu nggak usah pakai sekolah bahasa, karena bahasa yang digunakan antara Indonesia dengan Malaysia itu sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Oke, betul kata kakak nih. So dalam bahasa itu macam tidak ada masalah apa-apa. So lebih kurang aja lah, lebih kurang sama saja. Mungkin ada perbedaan kata, perbedaan ucapan, tapi maksud dan tujuan itu sama lah dengan. Mungkin macam saya juga, ada yang paham, ada yang tak paham. Sebenarnya kalau diucapkan dengan perlakuan itu lebih paham ya, tapi kalau diucapkan apalagi dengan bahasa-bahasa Melayu Malaysia yang macam Malaysia Terengganu, Malaysia lain-lain tempat lah. So itu lagi pelik lagi, tak tahu apa-apa. So kita tahu je guna bahasa-bahasa Melayu yang standard. Sebab dekat Indonesia juga kita ada bahasa Melayu kan, banyak bahasa Melayu yang ada di Indonesia, terutama di Riau, Pekanbaru. So itulah yang katakan kita Malaysia dengan Indonesia ini serumpun. Jadi ada kaitannya leluhur, ada kaitannya dengan apa? Keluarga family dari Indonesia ke Malaysia, dari Pekanbaru, Batam. So itu yang katakan kita kenapa kita serumpun. Mungkin itu maksudnya kan. Ya mungkin ada beberapa kata atau ya perkataannya sama tapi beda makna gitu, tapi ya masih boleh lah, kita masih boleh berpaham tanpa adanya sekolah bahasa.
jika dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan, itu kita harus sekolah dasar dulu, karena kalau nggak sekolah dasar ya kita nggak bisa kerja. Yes, betul. Jadi kalau untuk di negara Malaysia kita tak perlulah untuk belajar listing bahasa, karena bahasa kita lebih kurang lah, boleh dipahami nanti step by step. Tapi kalau untuk kerja ke Jepang, Korea, kita harus belajar bahasa dulu, bahasa-bahasa yang standar, yang normal. So lagipun dekat Korea ataupun Jepang itu biayanya lebih mahal, biaya untuk pergi ke sana lah. Tapi sesuai juga untuk gaji besar juga. Adalah karena biaya hidup di sini itu murah. Biaya hidup di sini itu murah. Kalau menurut aku pribadi, biaya hidup di sini itu ya masih murah. Ya 11-12 kalau sama di Indonesia. Yes, untuk yang saya alami ya sejak 1 tahun lepas dari tahun ini, so biaya hidup untuk di Malaysia itu lebih murah ya, karena mungkin dengan gaji kita yang agak lain di Indonesia murah. Tapi kalau kita bandingkan antara uang ya 50-50, so memang lagi untung kita lagi duduk di Malaysia, karena dengan uang 50 kita dapat beras, geng. Tapi kalau di Indonesia uang 50 kita dapat apa, geng? Dapat lah, bukan dapat beras lah. So memang agak lain ya. Di Indonesia semua kebutuhan mahal dan untuk pendapatan berkurang. Itulah yang mengakibatkan kita lebih baik merantau, geng, ya, walaupun jauh dari kampung halaman. So itulah alasannya, geng. Biaya hidup murah atau mahal biasanya identik dengan gaji. Biasanya kalau gajinya yang tinggi, identik dengan biaya hidupnya juga tinggi. Kalau menurut aku nggak berbeda sih, menurut aku biaya hidup besar atau tidak itu bukan tergantung dari gaji. Menurut aku ya, kalau salah silakan komen di bawah. So menurut aku tinggal kepribadian masing-masing kalian bisa simpan uang kah, bisa jimat kah, bisa sedikit mengatur pengeluaran kah. Jadi disitulah letak di mana kalian bisa lebih hidup yang lebih murah dan hemat. Ya, karena di sini nggak usah bisik-bisik kedengaran ya, Mbak. Dan gajinya memang besar. Ini bisa 3-4 kali lipat ya dari pekerja di Indonesia. Dan ya apa itu harus alhamdulillah yang tersyukuri. Dan itulah menjadi faktor utama kenapa kita merantau ke Malaysia ataupun ke negara-negara ataupun merantau lah. Karena kita memilih ini karena gaji kita tuh bisa 3-4 kali lipat. Karena kita planning kita itu bagaimana untuk bisa menghasilkan keuntungan, perbaiki ekonomi itu lebih cepat. Ya kalau kita bisa memilih lebih cepat, lebih bisa menyimpan lebih cepat, ya kenapa tidak gitu ya. Dan itulah yang jadi. Nah geng, itulah sedikit video reaction kali ini, dan semoga memberikan pengetahuan untuk kalian semuanya. Apalagi bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa kita harus merantau, kenapa kita harus bekerja di negara-negara orang, kita harus merantau ke Malaysia. Itulah sedikit alasan yang dapat saya berikan kepada kalian, sangat jelas dan tepat pastinya. Kita semua orang PKI pasti akan melakukan hal itu tersebut untuk menjadi suatu alasan kenapa kita ke Malaysia merantau bekerja. Dan terima kasih untuk orang Malaysia yang memberikan peluang pekerjaan, yang banyak sekali peluang pekerjaan di Malaysia berbanding di Indonesia ya geng. Alhamdulillah di Malaysia kita mau kerja apa aja, mau kerja kilang, mau kerja kebun, mau kerja kontrak atau kerja bangunan, so banyak, tinggal pilih geng ya, tinggal melihat kemampuan kita bekerja geng ya. So itulah. Jadi untuk rakyat Malaysia, untuk kawan-kawan semua Malaysia, jangan kecam jangan kecam kami pekerja rendah, pekerja kontrak, pekerja kenapa datang dekat sini kan, kenapa tak ada kerja dekat kampung. So ada juga yang cakap macam tu, ada juga yang kecam macam tu kan. So pergilah balik kampung, so tak payahlah kerja dekat sini, so kampung sana kan, so tak payah macam tu geng. So kita ni kata serupun geng, so kita sama-sama bantu, sama-sama support, ada manfaat sama-sama. So kita orang sebagai perantau kita boleh memudahkan pekerjaan kan, mempercepat pekerjaan di dalam Malaysia, terutama semacam saya kan kerja bangunan, kerja konstruksi, so buat kedai kan, buat rumah kan. So itulah mempercepat perkembangan ekonomi atau pembangunan di Malaysia. So saya juga terima kasih, kita juga mendapatkan gaji, mendapatkan rezeki halal, cara kita kerja yang betul kan. So itulah kita sama-sama memberikan hal-hal yang baik, yang positif dan manfaat yang pastinya saling menguntungkan bagi kalian semua dan kita semua. So itulah ya, kita bekerja apapun tak penting kerja kita, yang penting niat kita sesuai,
dengan niat hati yang positif, so hasil kita pun sesuai dengan cara kita bekerja, so itulah. Oke, dan terima kasih untuk kalian semua yang subscribe dan follow channel aku. Terima kasih yang masih Luffy Vlog seputar TKI Malaysia, dan semoga kalian memberikan dampak positif bagi konten dan channel aku, dan aku juga begitu memberikan peluang, memberikan manfaat, memberikan pengetahuan kepada kalian, dan kita saling membantu, dan salam persahabatan. Oke, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe dan di komen dan follow. Terima kasih, dan assalamualaikum.